Kami melihat sesuatu sedang terjadi di Israel. Kami ingin menjadi bagian dari cerita itu. Jadi kita melihat itu di satu sisi. Di sisi lain, kita melihat semua propaganda yang beredar mengatakan bahwa Israel adalah semacam negara yang kejam dan gila. Tapi orang-orang yang benar-benar memperhatikan, mereka tahu perbedaannya, dan mereka bisa melihat perbedaannya. Dan saya pikir itulah arah yang kita tuju. Dan saya pikir Israel harus punya keberanian. Akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dalam pemilu yang akan datang di sini di Israel. Untuk melihat bagaimana hal ini akan berpengaruh terhadap itu. Tapi saya pikir pada akhirnya, begitulah cara kita melawannya. Yaitu dengan berdiri tegak dan berkata, tidak, inilah siapa kita. Dan inilah bangsa kita. Kamu tahu, Amerika tidak menjadi Amerika dengan menyerah kepada Prancis, atau kepada orang Indian, atau kepada Inggris, atau kepada siapapun yang ada di sana. Bukan begitu cara mereka menjadi negara adidaya. Mereka berkata, tidak, ini negara kami, inilah siapa kami. Dan mereka berjuang untuk itu. Dan saya pikir itulah yang harus dilakukan Israel. Israel harus berjuang untuk mempertahankan jati diri mereka. Mereka harus berjuang untuk identitas mereka. Mereka harus berjuang untuk tempat mereka di dunia. Dan saya pikir melalui itu, mereka akan menjadi negara adidaya di Timur Tengah. Tentu saja. Ya, saya ingin beralih ke topik lain di sini. Saya sangat terkesan dengan pekerjaan yang telah Anda lakukan hari ini di pertanian ini, dengan pembangunan yang kami lihat sedang berlangsung. Saya ingin membicarakan tentang proyek-proyek Anda, beberapa hal yang sedang berlangsung hari ini di Yudea dan Samaria. Anda tinggal di Har Bracha, tapi Anda bepergian ke berbagai tempat, berpartisipasi dalam berbagai upaya penting di seluruh Yudea dan Samaria. Ceritakan beberapa hal yang sedang Anda kerjakan saat ini. Ya, tentu saja. Jadi kami memiliki sebuah kelompok, Zion Ops, yang ada di sini. Program yang sangat intens. Anak-anak muda, usia 18-30 tahun, datang selama 1 bulan. Dan kami melakukan proyek-proyek berat. Kami bekerja dari fajar hingga senja. Kami pergi ke lapangan, tidur di tanah di pertanian, dan lakukan apapun yang dibutuhkan. Di satu pertanian, mungkin saja kami membuat pagar. Saat ini kami banyak membuat pagar. Saya rasa banyak petani di sini yang memiliki ternak sapi. Kami membuat pagar untuk sapi-sapi mereka. Proyek ini, kami sedang membangun rumah dari bal jerami untuk membantu menyediakan tempat tinggal bagi beberapa pekerja yang datang membantu di pertanian ini. Jadi itu tergantung pada pertaniannya, tergantung pada proyeknya. Kami menanam tanaman anggur. Kami banyak melakukan hal-hal seperti itu. Tapi itu pekerjaan yang berat, seperti yang kamu bicarakan tadi. Suhu di luar, 90 derajat, dan tim sedang berada di luar sana memasang rangka bal jerami untuk rumah ini. Kami sedang membuat pagar. Kamu tahu, sebagian besar lubangnya harus dibor, karena tanahnya batu cadas. Kami datang, kami mengebor lubang kebatuan dasar, lalu memasang di area-area itu. Tapi sebenarnya, orang-orang dari seluruh dunia yang percaya pada firman Tuhan, yang punya iman, yang ingin datang dan menjadi bagian dari cerita ini, karena mereka melihatnya terjadi, dan mereka ingin datang serta terhubung dengan apa yang sedang terjadi di sini. Jadi kami berada di lahan baru. Beberapa lahan setiap minggu yang kami datangi, mengerjakan sebuah proyek, lalu kami pindah ke lahan berikutnya untuk mengerjakan proyek selanjutnya. Ya, itulah ceritanya. Kami mengadakan sekitar 9 perjalanan setiap tahun. Kami punya berbagai jenis perjalanan. Yang satu ini benar-benar perjalanan yang berat. Maksud saya, orang-orang ini benar-benar tangguh. Mereka adalah tim yang luar biasa. Lalu, kami juga punya perjalanan lain yang sedikit berbeda. Tidak semua orang setangguh itu kan? Beberapa orang ingin datang dan terhubung, tapi tidak dari pagi sampai malam. Jadi kami memang punya beberapa perjalanan lain di mana orang-orang datang dan saling terhubung juga. Dan saya percaya itu sebenarnya kembali ke pertanyaanmu tadi. Saya percaya itulah yang kedua bagi kami dari berbagai negara, bagaimana mengubah narasi. Orang-orang harus datang dan berdiri di tanah ini. Mereka harus datang dan melihatnya. Mereka harus menjadi bagian darinya. Dan ada keterhubungan tersendiri ketika kamu berdiri di tanah ini, ketika kamu melihatnya sendiri, dan ketika kamu menjadi bagian darinya. Jadi itulah salah satu tujuan kami, yaitu membawa, dan kami membawa 3 hingga 500 relawan setiap tahun untuk datang dan terhubung dengan apa yang terjadi di sini secara langsung. Jadi itulah misi kami, yaitu untuk menghubungkan. Kami memiliki tur, kami juga punya semacam campuran. Relawan, tur, Anda tahu, mereka menjadi relawan sambil ikut tur, terhubung ke lokasi-lokasi tersebut. Yudea dan Samaria adalah tempat di mana sekitar 85% isi Alkitab ditulis atau peristiwanya terjadi. Jadi kami terhubung ke lokasi-lokasi itu. Anda tahu, di setiap tempat kami bekerja, selalu ada cerita. Anda tahu, kami ada di sini sekarang. Ini adalah daerah di mana Raja Daud melarikan diri dari Absalom. Tepat ke pegunungan ini, tempat kami benar-benar sedang bekerja sekarang. Jadi selalu ada keterkaitan dengan kisah Alkitab, dengan proyek yang sedang kami jalani. Bukan hanya dari sisi sejarah, tapi juga dari para nabi. Anda tahu, mereka berbicara tentang orang-orang Yahudi yang kembali. Dan itulah sebenarnya hasrat saya, yaitu menghubungkan orang-orang dengan para nabi dan dengan apa yang terjadi hari ini. Karena begitu banyak orang yang mengambil iman dan menjadikannya sesuatu yang mengawang-awang tanpa keterkaitan dengan kenyataan. Saya percaya bahwa ini nyata, bahwa ini sedang terjadi hari ini. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka, bahwa mereka menanam di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah mereka. Ini dari Amos. Ia berbicara tentang kebun anggur yang kembali ke pegunungan. Ia berbicara tentang ternak yang kembali ke pegunungan. Jadi itulah hasrat saya, yaitu menghubungkan orang-orang dengan kenyataan itu di lapangan untuk memperkuat iman mereka sehingga mereka bisa berkata, wah,
Alkitab itu nyata. Ini bukan hanya sesuatu yang saya percayai karena, ya, apapun itu. Itu membuat saya merasa baik. Tidak, ini benar-benar nyata. Ini benar-benar sebuah hubungan nyata di mana kamu menghubungkan Alkitab dengan apa yang terjadi secara fisik hari ini. Saya ingin membahas itu. Ada mereka yang disebut sebagai kanan woke, kanan palsu, Tucker Carlson, dan semacamnya, yang benar-benar berusaha memecah belah antara orang Kristen dan Yahudi di negara ini. Dan saya ingin membicarakan tentang realitas dan hubungan antara orang Kristen dan Yahudi. Kamu tahu, mereka yang seperti Tucker dan semacamnya, Carlson akan mengatakan bahwa orang Kristen di negara ini adalah minoritas yang dianiaya. Jadi, bagaimana kenyataannya? Seperti apa hubungan antara orang Yahudi dan Kristen di Israel saat ini? Kamu tahu, menurut saya telah terjadi perubahan besar selama 30 tahun terakhir. 30 tahun yang lalu, kita punya orang Protestan dan Kristen, ya, 30 tahun yang lalu, Baptis dan Metodis. Saya tidak tahu seberapa banyak kamu tahu tentang kekristenan, tapi kamu tahu ada berbagai denominasi. Baptis dan Metodis tidak saling berbicara. Mungkin 20 tahun yang lalu, Kristen atau Protestan dan Metodis juga tidak saling berbicara. Seolah-olah ada jurang pemisah. Sekarang, dengan adanya era media sosial dan semua hal ini, batas-batas itu jadi sangat kabur. Tidak ada lagi denominasi. Semuanya tidak ada yang benar-benar. Pada umumnya, kalau kamu Kristen, ya pada umumnya, orang Kristen di seluruh dunia. Dan menurut saya, hal ini sudah sangat mengakar. Kebanyakan orang Kristen bahkan tidak tahu apa yang mereka yakini sejak awal. Dan inilah kurangnya membaca Alkitab mereka, kurangnya kedekatan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kamu Kristen, ya kamu Kristen, terserah. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa bahkan orang Kristen Arab yang diwawancarai Tucker di Bethlehem, mereka ikut serta dalam pembantaian tahun 1948 terhadap pemukiman Yahudi di Gush Etzion dalam perjuangan untuk mendirikan negara Israel. Mereka dibantai. Itu terjadi pada 7 Oktober 1948 di Gush Etzion. Dan orang-orang Kristen itu, dengan ideologi yang sama seperti yang sedang diwawancarainya, adalah bagian dari pembantaian itu. Tapi orang-orang ini tetap saja, dunia mendengarkan mereka seolah-olah mereka adalah otoritas tentang Israel dan apa yang sedang terjadi. Namun, mereka memiliki ideologi yang sama dengan Hamas yang datang dari Gaza. Dan sudah banyak serangan teror yang dilakukan oleh Teheran. Orang itu, dia adalah seorang Kristen dari Samaria yang datang ke sini. Dia, kamu tahu, dan jadi orang-orang ini memiliki ideologi seperti itu. Ini adalah jenis ideologi yang sama seperti kaum Muslim. Seringkali kita menyalahkan ini pada Muslim. Tapi sepanjang sejarah, ada juga bentuk kekristenan yang telah membunuh orang Yahudi. Maksud saya, ini memang kenyataan yang telah terjadi. Maksud saya, para tentara salib, inkuisisi, kamu tahu, kamu bisa melihat daftar di masa sejarah manapun yang kamu mau. Tapi ini memang pernah terjadi. Dan orang-orang ini mengikuti jejak yang sama. Sekarang, apa yang terjadi hari ini? Saya percaya ada perbedaan antara keduanya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Katolik atau Protestan. Batas-batas seperti ini sudah tidak relevan lagi. Yang relevan adalah mereka yang percaya bahwa firman Tuhan itu benar, nyata, dan bisa dirasakan. Dan mereka yang percaya bahwa semuanya bersifat spiritual. Dan itulah perbedaan di antara keduanya. Dan orang-orang ini mencoba masuk dan membuat argumen. Israel bukan lagi Israel. Israel sudah tidak ada. Israel sudah selesai. Dan sekarang kitalah umat pilihan. Seluruh gagasan teologi penggantian itu. Yang akan saya katakan adalah tidak. Dan inilah mengapa saya sangat bersemangat untuk menghubungkan orang-orang dengan nubuat-nubuat tentang hal-hal fisik. Karena itu menunjukkan bahwa firman Tuhan masih benar dan masih terjadi sampai hari ini karena saya bisa melihatnya. Saya bisa menyentuhnya, saya bisa merasakannya, saya bisa menjadi bagian darinya. Ketika membicarakan tentang hari itu, kami baru saja melakukan sebuah proyek di sini, tidak jauh dari sini, di Lembah Akor. Dan ya saya secara harfiah mengatakan bahwa sapi-sapi akan, sekali lagi, sapi-sapi akan kembali ke Lembah Akor. Itu hanya di balik bukit di sini. Tentu. Seperti saya berdiri di sana, melihat sapi-sapi di Lembah Akor, dan saya sedang membangun pagar, dan saya berpikir, jelas firman Tuhan itu benar. Ini nyata secara fisik. Jelas, ada unsur spiritual di dalamnya. Tapi ini benar-benar terjadi secara fisik di lapangan. Dan saya pikir itulah perbedaannya. Dan inilah yang sedang kita lihat. Perang saat ini adalah tentang, apakah Alkitab itu benar? Kembali ke hal yang mendasar itu. Apakah ini nyata secara fisik? Sebagai sebuah kenyataan? Apakah ini benar? Atau apakah ini sesuatu yang rohani dan cuma di awang-awang? Dan dari apa yang saya lihat, ini adalah kenyataan fisik di lapangan yang sedang terjadi saat ini. Dan saya pikir itulah yang akan saya sampaikan kepada mereka. Saya akan bilang, lihat, saya melihatnya, saya menyentuhnya, saya merasakannya. Bagaimana Anda bisa membantah ini? Ini adalah kenyataan. Mereka mencoba membangun narasi yang benar-benar berbeda dari itu. Tapi itulah yang saya katakan di lapangan. Tapi sayangnya, menurut data, hal itu telah memengaruhi generasi Kristen berikutnya, bahkan di komunitas Injili di Amerika Serikat. Dan saya tahu, banyak orang yang khawatir dengan masa depan.
yang menerima narasi dari Tucker Carlson, Candace Owens, dan yang lainnya. Dan saya sendiri juga sangat khawatir tentang hal itu. Saya melihat salah satu masalah terbesar dari semua ini adalah karena kita telah kehilangan pendidikan di komunitas Kristen sehingga semuanya menjadi abu-abu. Dan begitu sesuatu menjadi tidak pasti, jika seseorang mulai ragu tentang sesuatu dan situasinya menjadi sedikit bermusuhan, maka orang-orang akan mundur dari percakapan itu. Kamu tahu, itu menjadi tidak nyaman. Jika percakapannya tidak nyaman, orang-orang akan mundur. Dan itu hal nyata yang sedang kita hadapi di Amerika. Orang-orang hanya berkata, saya tidak tahu. Jadi mereka menghindari persoalan itu. Mungkin beberapa hal ini benar, mungkin memang begitu. Dan saya pikir itu masalah nyata. Bagaimana cara mengatasinya? Saya pikir ke depannya kita akan melihat masa di mana keaslian menjadi yang utama. Karena saat ini kita sedang berada di era AI. Kita sedang berada di era bot. Kita sedang berada di era entah apa lagi. Apakah Tucker Carlson benar-benar punya 12 juta pengikut? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah dia benar-benar seberpengaruh yang kita kira? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita sebenarnya tidak tahu. Benarkah itu pernah dikatakan atau tidak? Kamu tahu, karena AI dan video-video ini, serta semua hal yang bermunculan dan semua informasi ini, saya pikir salah satu hal yang akan segera kita hadapi adalah orang-orang akan menginginkan keaslian, interaksi langsung, dan koneksi dengan orang-orang nyata. Dan saya percaya bahwa itulah masa depan komunikasi, yaitu akan menjauh dari internet. Itu prediksi saya. Ini yang saya pikir akan terjadi ke depannya. Dan menurut saya, cara melawannya adalah kita harus bertemu langsung dan terhubung dengan orang secara nyata. Karena pada akhirnya, orang akan mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka tidak bisa mempercayai internet. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang beredar di internet, karena semuanya terlalu terbuka dan tidak ada cara untuk memverifikasi mana yang benar dan mana yang tidak. Kamu tahu, dan dari yang saya dengar, saya memang tidak terlalu berada di dunia teknologi. Tapi dari yang saya pahami, hal tentang bot ini benar-benar gila. Seperti menggerakkan budaya, ini yang menggerakkan. Saya berbicara dengan seorang profesional tentang hal ini beberapa hari yang lalu. Ia membahas ketika Iran mengalami pemadaman internet selama 11 hari pada awal perang, ada 40.000 akun Twitter yang langsung hilang dari akun, yang mendorong agar Skotlandia memisahkan diri atau apalah itu. Saya rasa itu tentang Skotlandia yang ingin memisahkan diri atau Inggris, pokoknya, untuk keluar dari Uni Eropa. Tapi mereka membicarakan bagaimana semua ini, bahwa mereka secara khusus menargetkan satu hal ini di Inggris dari Iran. Jadi, mereka mempengaruhi kebijakan dari negara-negara Arab ini, dari Rusia, dari Tiongkok, dari mana saja. Mereka mempengaruhinya lewat bot-bot ini dan seluruh sistem ini. Jadi, itu menakutkan di satu sisi. Di sisi lain, saya pikir pada akhirnya orang-orang akan mulai sadar akan hal ini dan mulai berkata, tunggu dulu, ini mungkin tidak benar. Sekarang, itu tidak menghilangkan pertanyaannya. Yang harus ada adalah kita harus ada di sana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ketika orang mulai menyadarinya. Dan saya pikir ke sanalah kita menuju. Dan kita harus menjadi sumber yang terpercaya yang bisa mengatakan, tidak, ini adalah kebenarannya. Dan inilah jalan yang harus diambil. Saya pikir kita sedang melihat sebuah narasi. Bahkan dengan saluran kita, narasi itu lebih menjangkau generasi yang lebih tua. Dan saya melihat mereka mencoba mempengaruhi generasi muda dengan narasi tersebut. Saya pikir Amerika dan saya pikir dunia barat sedang menuju masa-masa sulit ke depan. Akan seperti apa itu bagi Israel? Saya tidak tahu. Tapi saya pikir akan ada, Anda tahu, ini seperti spiral. Semuanya berputar seperti spiral. Pada tahun 70-an, saya seperti sedang membicarakan Ariel Sharon. Buku BB baru saja membahasnya. Baru saja membaca yang membahas betapa sulitnya masa-masa di tahun 70-an dan 80-an karena tekanan internasional dari seluruh dunia. Tapi saya merasa semuanya berjalan seperti spiral. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh spiral ini akan berjalan sebelum kembali lagi? Anda tahu, di mana kita akan berakhir sebelum semuanya mulai membaik lagi. Dan saya pikir itulah tugas kita, untuk ada di sana dan mendorong serta berusaha agar tidak sampai sejauh itu. Anda tahu, untuk membawanya kembali. Waktu kita hampir habis. Nate, saya benar-benar menghargai waktu Anda. Benar-benar meluangkan waktu dari proyek yang sedang Anda kerjakan sekarang, membangun rumah di pertanian ini. Tapi saya ingin memberikan Anda kesempatan berbicara secara bebas. Apa pesan Anda? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada siapapun yang menonton ini sekarang untuk mereka jadikan pegangan? Anda tahu, saya pikir pesan saya adalah, saya sudah sedikit membagikannya sebelumnya. Tapi sebenarnya Israel adalah kekaisaran yang sedang bangkit di dunia. Bukan hanya di Timur Tengah, tapi di dunia. Saya pikir sekarang mereka menempati peringkat 5 besar tentara terkuat di dunia. Ini adalah salah satu negara paling bahagia di dunia. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Israel sehingga saya melihat ini akan terus berkembang. Ini ada momentumnya dan akan terus tumbuh. Jadi, jika Anda ingin berada di pihak yang menang, jika Anda ingin terhubung dengan apa yang Tuhan lakukan di dunia, kita tahu akhir ceritanya. Kita tahu bahwa Israel menang. Mungkin akan ada masa-masa sulit ke depannya.
Tapi sejujurnya, menurut saya jika melihat para nabi, mereka yang tidak bergabung akan mendapat masalah. Jadi, bergabunglah dengan tim yang menang. Beradalah di pihak yang benar dalam sejarah dan bergabunglah dengan Israel dengan cara apapun yang Anda bisa. Bergabunglah dengan bangsa Yahudi. Datanglah, layani, berkati, dan kuatkan komunitas Yahudi di daerah Anda, dimanapun itu. Jadi, ya, itulah tantangan saya kepada dunia, kepada semua yang menonton ini. Jika Anda Yahudi, pulanglah ke rumah. Kembalilah ke tanah Israel. Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di luar tanah Israel. Tapi saya percaya sekarang saatnya untuk kembali, semacam menetap kembali. Dan saya percaya bahwa itu akan menyatakan firman Tuhan kepada dunia ketika orang-orang Yahudi telah kembali ke tanah itu. Itu pesan yang luar biasa. Dan kita akan akhiri dengan itu. Terima kasih banyak, Naor. Terima kasih banyak atas waktumu. Terima kasih atas semua pekerjaan suci yang kamu lakukan di sini, membangun tanah Israel, dan segala kontribusimu untuk masa depan negara Israel. Dan Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin. Teman-teman, kita sudah saksikan videonya tadi, bagaimana negara Israel yang dibenci oleh banyak negara, termasuk itu Iran, teman-teman, justru mengalami perkembangan yang pesat, justru mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Benarlah apa yang pernah disampaikan oleh Netanyahu dalam pidatonya baru-baru ini. Bagaimana beliau mengatakan bahwa Israel makin lama makin kuat. Sedangkan musuh-musuhnya, termasuk itu Iran, HAMAS, Hizbullah, kian lama mereka bukan kian kuat, namun kian lama mereka kian melemah, teman-teman. Dan itu adalah fakta yang kita lihat sendiri, bagaimana Iran ya saat ini, teman-teman, ya sudah ya mulai tentu dibenci oleh negara-negara Arab, karena baru-baru ini Iran menyerang negara-negara Arab, dan tentu negara-negara Arab tidak percaya lagi kepada Iran ini, ya. Dan tentu ini akan tiba saatnya nanti bahwa negara-negara ini akan minta bantuan kepada Amerika, kepada Israel juga, teman-teman. Jadi itulah yang terjadi. Jadi artinya kita melihat seolah-olah kutukan itu berbalik arah. Bagaimana selama ini kita dengarkan bagaimana doa daripada rejim Iran, mereka katakan matilah Israel, matilah Amerika. Nah, itu doa-doa mereka, teman-teman. Justru kutukan mereka ini, doa mereka ini berbalik arah kepada mereka, ya teman-teman. Dan kita tahu sendiri, teman-teman, bahwa Israel ya tentu mereka adalah orang-orang yang beragama dan mereka mengikuti hukum Musa. Dan dalam hukum Musa memang diajarkan bahwa kalau mereka diserang, maka mereka pantas untuk melawan atau membalas. Itu hukum Musa, teman-teman. Jadi inilah yang diterapkan. Ya karena memang begitu dalam perang. Kalau kita tidak melawan, ya kita akan kalah. Ya, negara itu akan hancur, akan kacau. Makanya ya Netanyahu sebagai Perdana Menteri tidak mungkin dong diam saja ya ketika Iran menyerang, ketika HAMAS menyerang, ketika Hizbullah menyerang. Tidak mungkin mereka diam saja. Ya, makanya Netanyahu bertindak dengan tegas, dan kita melihat bahwa Iran sudah mulai tidak berkutik lagi, teman-teman. Dan Iran sudah mulai ya kehilangan kekuatannya, bahkan kehilangan para pendukung-pendukungnya, karena mereka sudah mulai tahu bahwa ternyata Iran tidak dapat dipercaya. Dan Iran ini ya mereka bukan hanya ingin menghapus Israel dari peta dunia, namun mereka juga ya telah ternyata membunuh puluhan ribu warga Iran. Bayangkan, teman-teman, kalau warganya pun diperlakukan dengan ngeri seperti itu, ya apalagi kita, siapa kita. Saya berharap teman-teman video yang saya bagikan ini boleh memberikan bagi kita informasi penting serta mencerdaskan kita sebagai anak-anak bangsa.